Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Noviriska, saya kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. A. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Sebelum Islam datang, kondisi masyarakat Indonesia sangat beragam, seperti dari sisi ekonomi, sosial politik, kepercayaan atau agama, dan sosial budaya. Berikut penjelasannya. 1. Kondisi ekonomi. Kondisi wilayah Indonesia sangatlah beragam, maka profesi yang digeluti oleh masyarakatnya juga beragam. Masyarakat yang tinggal di pedesaan dan pelosok memanfaatkan alam sebagai sumber penghasilan dengan menjadi petani. Letak geografis Indonesia menyebabkan air dan cahaya matahari ada sepanjang waktu sehingga cocok untuk bercocok tanah. Petani saat itu menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia sebelum Islam, terutama beras. Beras kemudian ditukar dengan rempah-rempah dari wilayah lokal, lalu rempah-rempah ditukar dengan komoditas perdagangan dari luar seperti kain, keramik, dan sebagainya, terutama dari India dan Tiongkok. 2. Kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik di Indonesia sebelum Islam datang ditandai dengan kerajaan Hindu-Buddha. Hindu-Buddha merupakan pengaruh besar dalam pemerintahan saat itu. Sebelum Islam datang, politik dan pemerintah di Indonesia dikuasai dua kerajaan besar, Hindu dan Buddha, yakni Sriwijaya dan Majapahit. Kekayaan alam Sriwijaya kalah dengan Pulau Jawa. Untuk menyiasatinya, Sriwijaya menerapkan bea cukup mahal bagi kapal yang hendak berlabuh. Tindakan tersebut justru mengakibatkan kapal-kapal dagang menghindari untuk berlabuh. Kemunduran Sriwijaya semakin diperparah setelah serangan kerajaan Singasari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Setelah Sriwijaya runtuh, Majapahit mendominasi kekuasaan di wilayah Indonesia. Majapahit mengalami masa kejayaan dalam politik, sosial, dan ekonomi di bawah pemerintah Hayam Wuruk beserta sang patih yang terkenal. 3. Kondisi agama dan kepercayaan. Jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara dan menjadi agama mayoritas, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem kepercayaan. Mereka ada yang menganut agama Hindu, Buddha, dan Kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 SM dengan kitab suci Weda. Buddha lahir di India kurang lebih tahun 500 SM dengan kitab suci Tripitaka. Adapun para orientasi mengklarifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia menjadi dua, yakni animisme dan dinamisme. Animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti pohon dan batu besar memiliki roh atau jiwa yang dapat menjaga dan membantu kehidupan sehari-hari. Dinamisme mempercayai kekuatan yang berada dalam suatu benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan martabatnya. Contohnya, keris atau benda lain yang dianggap keramat. 4. Kondisi sosial budaya. Indonesia terdiri atas suku bangsa yang beragam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tiap suku bangsa memiliki corak seni, budaya, dan bahasa. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suatu bangsa di Indonesia. B. Masuknya Islam ke Indonesia. Tersebarnya Islam ke Nusantara ada beberapa jalur, di antaranya jalur perdagangan, pernikahan, seni budaya, tasawuf,
dan pendirian kesultanan. Berikut akan dijelaskan proses penyebaran Islam melalui jalur tersebut. 1. Perdagangan. Pusat perdagangan di pantai atau pelabuhan merupakan terminal dan tempat penghubung dengan daerah-daerah pendalaman. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India ikut ambil bagian dalam persebaran agama Islam. Hal ini sesuai perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia Arab, Persia, dan India pada abad ke-7 Masehi hingga ke-6 Masehi. Para pedagang Muslim yang singgah di Nusantara semakin banyak dan membentuk suatu permukiman yang disebut pekojan. Dari pekojan inilah para pedagang Muslim melakukan interaksi, asimilasi, dan sosialisasi dengan penduduk setempat sambil menyebarkan agama Islam. Islam masuk ke Indonesia melalui 2 jalur utama berikut. A. Jalur selatan, yaitu dari Arab, Mekkah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Jalur B. Jalur utara, yaitu dari Arab, Mekkah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. 2. Pernikahan. Para saudagar Muslim dari negara Timur Tengah akan menetap dalam beberapa waktu. Kemudian mereka membentuk perkampungan Muslim yang disebut pekojan dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Mereka tidak membawa serta keluarga ketika berdagang. 3. Pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pengajaran atau pendidikan dilakukan dengan cara membangun pesantren. Pendidikan Islam diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan ulama di pondok pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang penting di dalam penyebaran agama Islam. Pesantren merupakan tempat pembinaan calon guru agama, kiai, dan ulama. 4. Seni budaya. Penyebaran agama Islam melalui jalur kebudayaan dapat dilihat dari peninggalan sejarah yang banyak tersebar di Nusantara. Seni budaya tersebut antara lain seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni arsitektur, bangunan masjid, dan ukiran masih bercorak budaya Hindu, Buddha. Seni arsitektur ini dapat dijumpai di Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Baiturrahman Aceh, dan Masjid Ternate. Seni budaya lain seperti garebeg, Maulud sekaten dapat dijumpai di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. 5. Tasawuf. Kedatangan tasawuf diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam, bersamaan pemikiran masyarakat setempat yang masih berorientasi pada agama Hindu dan Buddha sehingga mudah dimengerti. 6. Pendirian kesultanan. Masyarakat yang adapun peletak dari teori ini adalah Soudjourgroup. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Dasar dari teori Gujarat sebagai berikut. A. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. B. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama
melakukan jalur Indonesia